Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa memang penuh dengan lika-liku dan dihiasi dengan berbagai peristiwa bersejarah. Peristiwa-peristiwa inilah yang ikut mempengaruhi perkembangan di dalam tanah air. Meskipun tak sedikit pula peristiwa di masa lalu menjadi sebuah kenangan kelam dalam terbentuknya sejarah Nusantara. Sama seperti sekarang, yaitu jelang era pemilihan. Pernah ada sebuah kejadian yang cukup pedih jika diingat-ingat lagi. Juga menjadi salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peristiwa ini tak banyak dikisahkan seperti halnya kerusuhan Sampit, kerusuhan Poso, atau kerusuhan Mei 98. Namun dampak yang diakibatkan menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya rezim Orde Baru. Lantas, bagaimanakah kronologi peristiwa tersebut? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Kerusuhan di Banjarmasin terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 97, yang tentu saja menyisakan luka lama yang mendalam, yang mungkin masih terasa hingga sekarang. Saat itu, Banjarmasin dilanda kerusuhan massal, menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir putaran kampanye, jelang pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 97. Dilihat dari skala kerusuhan dan juga jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa itu kemudian disebut oleh masyarakat sebagai kerusuhan Banjarmasin, Amuk Banjarmasin, Banjarmasin Membara, Jumat Membara, hingga kini lebih dikenal dengan istilah Jumat Kelabu. Namun, akibat ketertutupan pemerintahan Soeharto, tak ada laporan yang akurasinya bisa dipercaya penuh mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan pada waktu itu. Dibanding dengan skalanya, berita-berita pers mengenai Jumat Kelabu sangat-sangat terbatas dan juga tak sebanding. Pagi itu, 23 Mei tahun 97, bertepatan dengan hari Jumat. Dalam rangka menyambut pemilu 97, akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu, yaitu Partai Golkar, akan menyelenggarakan kampanye dengan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja. Pada acara itu, akan hadir Menteri Sekretaris Kabinet, yaitu Saadilah Mursyid, Ketua MUI Kiai Hasan Basri, dan juga artis-artis ibu kota. Memang, pada waktu itu, ada 3 partai yang melakukan kampanye, yaitu Golkar, P3, dan juga PDIP. Dan pada hari terakhir, yaitu hari Jumat, yaitu merupakan giliran Partai Golkar. Kembali ke kronologi kejadian. Panggung hiburan rakyat itu rencananya akan dilaksanakan usai ibadah sholat Jumat. Namun ternyata, jadwal pelaksanaan di lokasi berubah. Mulai sekitar pukul 9 pagi, kegiatan kampanye sudah semarak. Ribuan simpatisan Golkar sudah terlihat mulai mendatangi lapangan Kamboja. Warna kuning, yang merupakan warna kebanggaan partai ini, juga menyala di mana-mana. Golkar membagikan sapu tangan bergambar beringin dan juga bekal nasi bungkus, yang masing-masing berjumlah kurang lebih 10.000 buah. Sasaran kampanye ini adalah para buruh, tukang beca, dan juga tukang ojek. Pada sekitar pukul 11 siang, kegiatan kampanye membagi-bagikan nasi bungkus dan juga sapu tangan telah selesai. Hari itu, masa bubar dengan tenang. Kemudian, pada sekitar pukul 12 siang, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlanjut, sebagian masa kampanye Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja sedang mengadakan gerakan. Dalam perjalanan konvoi, para simpatisan Golkar meraung-raungkan kendaraan dan juga melakukan kebut-kebutan secara tidak karuan dengan menggunakan sepeda motor yang knalpotnya sudah mereka copoti. Suara raungan mesin motor dirasa sangat mengusik bagi ketenangan mereka yang sedang bersembayang. Puncaknya ketika arah-arahan sepeda motor itu melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra, yaitu sebuah masjid yang terletak di daerah basis P3. Walau saat itu sudah dicegat oleh pihak keamanan, namun masa kampanye yang didukung oleh Satgas Golkar tetap bersikeras melewatinya dengan dalih
bahwa sholat Jumat hari itu sudah hampir selesai. Sementara jemaah Masjid Nur masih melakukan ibadah sholat Jumat. Menurut sumber dari tim LBHN cabang Banjarmasin yang melaksanakan investigasi ke lapangan, ketika massa yang hendak mengadakan gerakan itu melintas, jemaah sholat Jumat waktu itu luber sampai ke jalan. Sebenarnya, Polantas sudah berupaya menghadang massa Golkar, namun Satgas Golkar bersikeras harus melewati jalan itu. Gagasan mereka adalah karena sholat Jumatnya tinggal membaca doa. Kemarahan dengan cepat menyebar seusai sembahyang sholat Jumat, dan keramaian itu sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut Banjarmasin lainnya. Juga, massa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai ikut berdatangan dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Kabar itu juga segera tersiar dan massa berdatangan tanpa dapat dibendung. Akibat semua itu, akhirnya bentrokan pun tak dapat terelakkan, yaitu antara massa dengan Satgas Golkar yang rata-rata berasal dari organisasi pemuda Pancasila dan juga Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari jalan selamat. Namun dampaknya, 6 mobil peserta kampanye Golkar akhirnya dibakar massa. Juga tak hanya itu, siapapun yang memakai baju berwarna kuning, tak peduli laki-laki atau perempuan, akan dipaksa melepaskan pakaiannya di bawah ancaman senjata tajam. Pada pukul 2 siang, situasi kian memanas. Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur, ribuan massa menyerbu dengan membawa aneka jenis senjata. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak ke pusat kota. Pergerakan saat menuju ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan bangunan, mobil, dan juga fasilitas umum. Dan semuanya tak luput dari amukan massa. Massa pun berbondong-bondong berlari ke arah lapangan Kamboja, tempat di mana kampanye Golkar hendak dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar. Di sana, mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul dari pinggir jalan. Panggung kampanye pun akhirnya diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu bertarung dengan 20.000 massa Golkar yang sedang berkumpul di sana. Para petugas keamanan tak dapat mengendalikan pertarungan dan juga kekerasan tersebut. Sebuah rumah ibadah yang terletak tak jauh dari kantor Banjarmasin Pos juga mulai terbakar. Mobil pemadam kebakaran yang berupaya mencegah menjalarnya api ke gedung Banjarmasin Pos terpaksa pergi karena petugasnya dikalungi celurit oleh massa. Sebagian massa menyerbu Hotel Istana Barito. Di sana mereka berhadapan dengan ribuan massa Golkar yang berkumpul di depan hotel, yang juga sedang bersiap-siap untuk melakukan kampanye pada sore itu. Dari arah barat, tiba-tiba muncul ribuan massa lain. Sebagian mengenakan kaos hijau dan juga atribut P3. Dengan senjata tajam apa saja, mereka menyerbu massa di depan hotel. Mobil-mobil yang kebetulan berada di sana pun hancur luluh lantak. Kaca-kaca hotel juga pecah karena dilempari batu. Kemudian, sekitar pukul 3 sore, listrik dari pusat tiba-tiba ikut padam. Dan hal itu menjadikan suasana kota kian mencekam. Kerusuhan juga semakin meningkat di Hotel Istana Barito. Para satpam menggedor pintu kamar dan berteriak kebakaran. Para tamu pun akhirnya berhamburan keluar dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dengan cepat, kerusuhan menjalar kemana-mana. Massa terus melaksanakan pengerusakan sambil meneriakan yel-yel P3. Tak hanya P3, beberapa orang mengenakan atribut PDI dan suasana pun juga menjadi semakin kalut. Massa secara membabi buta merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya, kemudian menjarahnya. Sebuah mobil juga terlihat meledak setelah terbakar. Selain dibakar, beberapa mobil juga terlihat bergelimpangan. Tak sedikit pula wanita naik sepeda motor hanya dengan menggunakan bra karena kaos Golkarnya dirampas oleh massa. Batu-batu berserakan, pecahan kaca juga bertebaran di mana-mana. Di jalanan utama pun, sarana prasarana umum juga dihancurkan. Massa juga merusak dan melempari ruko-ruko yang berderet di sepanjang jalan HM Hasanuddin sampai jalan Ayani di kawasan Sudimampir.
Kerusuhan ini akhirnya terus saja terjadi hingga pukul 10 malam. Ada sangat banyak bangunan terbakar, termasuk beberapa mal dan juga tempat ibadah. Petugas pemadam yang hendak memadamkan banyak titik kebakaran pun kembali tak bisa berbuat apa-apa karena semua titik kebakaran telah dikepung oleh massa yang marah. Dan mereka semua juga melarang petugas untuk masuk untuk memadamkan kebakaran yang telah mereka buat. Akhirnya, pada 10 malam, 1.000 orang pasukan bantuan pun datang dengan 3 pesawat Hercules. Kemudian, pasukan itu berusaha mendekati gedung Mitra Plaza. Mereka menghalau massa yang berada di sekitar gedung itu. Suara senjata-senjata juga berdentum di mana-mana. Malam itu, kondisi kota juga gelap gulita, hanya diterangi oleh kobaran api di mana-mana. Beberapa tempat diblokade oleh petugas keamanan. Namun, beberapa gerombolan massa juga berkerumun di beberapa tempat. Mereka semua mulai kocar-kacir dengan memasuki kawasan pemukiman. Di sini, mereka kembali menyerang dengan celurit, kelewang, mandau, samurai, dan banyak senjata lain. Rumah-rumah, kantor, dan juga warung yang berdekatan dengan Banjarmasin Pos juga mulai menyala dibakar. Benar-benar mirip dengan lautan api. Laporan awal menyebut ada ratusan rumah dan toko hancur, sebuah gereja Katolik, sebuah bank, dan juga sebuah hotel juga dijarah. Sekitar 80 orang diberitakan luka-luka dan 50 orang ditahan. Rumah-rumah yang dipersiapkan menjadi legislatif Golkar semua juga diincar oleh massa yang marah. Karena pada malam itu, massa yang sedang marah terlihat membawa formulir berisi daftar yang dipersiapkan untuk menjadi legislatif Golkar. 4 rumah dibakar, walau belum jelas apakah itu memang benar rumah caleg Golkar. Toko-toko Cina sepanjang jalan juga menjadi sasaran. Nyaris semua toko di sepanjang jalan Ayani dan juga api membumbung tinggi. Ketika itu, pasukan keamanan pun juga tak lagi diam. Mereka mulai agresif dengan mengejar massa. Suasana jalan juga menjadi ramai karena banyak orang yang sudah terlanjur keluar tak bisa pulang ke rumahnya karena jalan-jalan sudah diblokir oleh petugas dan juga orang-orang kampung. Pasukan keamanan akhirnya memburu massa dengan mengobrak-abrik kampung nelayan, yaitu kampung terpadat dan dikenal sebagai sarang preman. Benar saja, 195 orang berhasil diamankan. Kondisi mereka semua babak belur dan juga mereka nyaris tak bisa diidentifikasi karena wajah mereka sudah babak belur. Cerita berlanjut hingga pukul 6 pagi. Sekitar 5 truk aparat keamanan datang menuju ke kampung Teluk Tiram. Di kampung itu, mereka kembali memburu massa dan dengan senjata lengkap bersiap di jalan-jalan utama. Setiap orang yang terlihat mencurigakan pun digeledah. Bahkan, yang terlihat menggunakan pakaian kumuh langsung dihentikan. Pada saat yang sama, api yang menyala di kompleks Plaza Mitra juga belum padam. Regu penyelamat belum dapat berbuat apapun karena memang gedung masih diselimuti api dan asap. Evakuasi gedung baru dapat dilakukan pada sore hari ketika sebagian api sudah padam. Kapolda Kalimantan Selatan memberikan laporan untuk Kapolri tentang kemungkinan adanya sejumlah mayat yang terbakar hangus di dalam komplek pertokoan. Kerusuhan baru bisa reda beberapa hari kemudian dan suasana mulai damai. Adapun Wakil Ketua Komnas HAM yaitu Heriansyah, ia mengungkapkan jika pihaknya kesulitan mengungkap fakta sebenarnya terkait tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin tersebut. Sebab pengarsipan Komnas HAM juga cenderung buruk hingga dokumen terkait tragedi Jumat Kelabu sirna pelan-pelan. Jumlah korban dan kerugian juga dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Jumlah korban jiwa mencapai 142 orang. Namun, laporan dari jumlah ini juga bervariasi dan jumlahnya berbeda-beda. Pangdam Maijen Namoeri Anom menyatakan ada 187 orang ditahan sehubungan dengan kerusuhan Jumat Kelabu. 118 orang luka-luka dan banyak diantaranya dalam kondisi luka parah. Dalam laporannya, Komnas HAM juga menyatakan untuk memadamkan kerusuhan, aparat tidak menggunakan alat-alat yang mematikan, tetapi menggunakan letusan peringatan, granat asap, dan juga gas air mata. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar.
pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo, ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan juga dihancurkan. Meski begitu, dari beberapa info, terlihat juga banyak dari mereka yang memiliki kepentingan dengan ikut membakar amarah warga yang merupakan saingan partai mereka. Itu dia cerita dan juga kronologi tentang kejadian tragis yang disebut dengan Jumat Kelabu di ibu kota Kalimantan Selatan. Bang Bet berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari tragedi ini, dan semoga kejadian semacam ini tak akan pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen video ini, dan juga subscribe ya, agar channel Bang Bet dapat berkembang dan membuat video-video menarik lainnya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.